NPM 25058. Halo, perkenalkan nama saya Artindra Santoso, NPM 25221. Halo, perkenalkan nama saya Marta Utami Manji dengan NPM 25204. Halo, perkenalkan nama saya Risma Ramadhani dari NPM 25192. Halo, perkenalkan aku Grace Alice Angelia Pemurang dengan NPM 25027. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim editor. Perkenalkan, nama saya Alifia Fidiatur Rasyidah, NPM 25146. Halo, perkenalkan nama aku Sofia Salma Nafila dengan nomor NPM 25206. Halo, nama aku Lugi Andika Fatmayoni dengan NPM 25271. Halo semuanya, kami dari tim Inframe. Perkenalkan, nama saya Nandita Pratisya Ramasari, NPM 25022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal dengan NPM 25024. Perkenalkan, saya Akmal, NPM 025023. Perkenalkan, nama saya Faris Alfayurdin, NPM 25245. Justice Bro. Halo semua, Kami dari tim kameramen. Perkenalkan, nama aku Zaskia Fitri Ayyamakini, NPM 25099. perkenalkan nama saya Maulana Rasabilan, NPM 25117. Halo sobat semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita datang dengan topik yang sangat penting, tapi tak luput dari perhatian, yaitu kesejahteraan pekerja industri. Setiap hari kita pasti sering menggunakan produk-produk seperti pakaian, skincare, elektronik, sampai ke perabotan dan alat-alat rumah tangga. Semua itu merupakan hasil dari produk industri. Di balik setiap produk yang kita gunakan, ada jutaan pekerja yang berjuang. Nah, itulah yang akan kita bahas, yaitu kesejahteraan dari pekerja-pekerja di dunia industri. Di sini bersama saya sudah hadir 3 narasumber yang bisa membantu kita untuk lebih paham selama ini bagaimana sih perusahaan-perusahaan mengonsep kesejahteraan pekerjaan mereka. Langsung aja kita kenalan. Halo, saya Akmal. Senang banget bisa ngobrol di sini. Halo, saya Iqmal. Saya merasa terhormat bisa ikut berbicara di topik ini, yaitu tentang pekerja industri. Halo, saya Reza. Wah, ini sepertinya sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa dan pelaku-pelaku usaha yang lainnya. Nah, untuk Akmal, gimana nih pendapatnya tentang kesejahteraan pekerja industri? Pertama-tama pastinya kita harus tahu dong apa itu arti kesejahteraan itu sendiri. Nah, menurut aku kesejahteraan itu bukan cuma soal gaji, tetapi terdapat banyak faktor yang termasuk jam kerja manusiawi, tempat kerja yang aman, kemudian juga terdapat asuransi ataupun BPJS yang menjamin untuk kesehatan para pekerja. Aku baca pas tugas ospek industri kemarin, ternyata banyak perusahaan keren udah pakai mikirin ini. Aku setuju sih. Soalnya itu waktu kelas pengantar bisnis tuh dosenku bilang kalau perusahaan yang sukses itu karyawannya juga harus bahagia. Jadi nggak cukup untuk gaji gede aja, tapi juga harus ada lingkungan kerja yang sehat dan juga cukup buat berkembang. Kalau dari sisi psikologi, menurutku kesejahteraan itu bukan dari fisiknya aja, bukan dari fisiknya saja, tapi ya ada mental juga. Soalnya kalau kita tahu ya, banyak orang kan kalau dari luarnya kayak aku gini full senyum, tapi dalamku ini belum tentu bagus. Nah, jadi kalau menurutku dari sisi psikologi sih kesejahteraan itu harus dari luar dan dalam, jadi dari fisik dan juga dari Wah, benar juga ya. Padahal kita masih maba, tapi pembahasan dengan senior nih. Tapi memang sih kerja itu bukan cuma untuk cari uang, tapi juga untuk hidup kita lebih balance. Terus kenapa sih kita harus peduli sama kesejahteraan pekerja? Kita kan masih kuliah, tugas aja masih banyak. Karena kita itu kan calon pekerja. Kalau nggak ngerti dari sekarang, nanti pas kerja
aja kita itu bisa kaget. Banyak tuh kasus karyawan yang resign karena nggak betah, akhirnya cari kerja lagi. Capek kan kalau muter-muter terus. Iya, aku baca artikel juga. Karyawan yang lebih bahagia itu pasti juga inovasinya lebih tinggi. Kalau kita kerja tapi cuman capek terus, pasti inovatifnya juga susah untuk keluar. Di teknik industri kan nanti kita dituntut untuk memiliki inovasi yang tinggi. Jadi penting banget untuk kesejahteraan. Ini juga termasuk masalah sosial kan. Jadi mayoritas dari orang tua kita semua kan rata-rata kerjanya di industri. Nah, terus nanti imbasnya itu belum tentu di pribadi orang itu sendiri, bisa jadi di keluarganya. Jadi bukan cuma orang pribadi yang kerja di situ, tapi keluarganya juga nanti pasti kena imbasnya. Fix ini penting banget ya. Jadi bukan cuma masalah perusahaan, tapi semua orang juga bakal ngerasain dampaknya. Kalau di realita, tantangan kesejahteraan pekerja apa sih yang ada? Kalian pernah dengar nggak? Pernah sih, upah minimum yang sesuai dengan biaya hidupnya. Aku pernah baca berita itu gaji UMR, tapi buat bayar kos saja udah setengah habis lah. Belum makan, belum transport, belum buat kebutuhan yang lain juga. Jam kerjanya juga parah banget nih. Kadang gitu lembur tuh nggak dibayar. Kita maba aja kalau tugas semalaman udah ngeluh. Apalagi kalau kerja beneran 12 jam berdiri di pabrik. Mana tuh? Yang paling utama sih menurutku mental. Soalnya ya banyak pekerja itu yang takut ngomong ke atasan, itu takut dicap lemah. Jadi akhirnya dipendam sendiri sampai akhirnya bikin stres. Itu paling nggak enak. Soalnya kalau dari stres itu bisa jadi sumber penyakit juga. Jadi kurangnya motivasi kerja buat para pekerja. Bener, aku juga lihat video di TikTok. Ada pekerja pabrik cerita harus berdiri 12 jam tanpa duduk. Kerasa banget gak sih pegelnya guys? Belum lagi yang kecelakaan kerja karena kurang pelatihan safety. Padahal pencegahan itu harusnya jadi prioritas banget. Dari sisi intinya nih, masalahnya juga di pengawasan. Ada aturan, tapi implementasinya tuh lemah. Misalnya soal K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi kecelakaan itu masih sering terjadi karena perusahaannya itu lalai. Dan banyak lagi perusahaan yang nggak kasih kesempatan buat karyawannya buat berkembang. Jadi rata-rata karyawannya itu stuck, bosen, dan jadi turnover jadi tinggi. Itu juga ngerugiin perusahaan loh. Soalnya harus training orang baru terus menerus. Lalu beberapa perusahaan besar biasanya sudah punya employer well-being program sendiri, mulai dari fasilitas olahraga, konseling psikologis, sampai beasiswa untuk anak karyawan. Dan itu terbukti bikin pekerja lebih loyal dan produktif. Makanya kesejahteraan pekerja tuh bukan cuman buat enak karyawan, tapi perusahaan juga untung kalau karyawan betah. Kalau gitu, sebagai maba teknik industri yang belum kerja, apa harapan kalian buat masa depan dunia kerja? Semoga perusahaan di masa depan punya program well-being karyawan, misalnya konseling, ruang santai, atau kegiatan bonding antar karyawan. Jam kerja manusia juga sangat penting. Kita kan manusia, bukan robot. Jadi lembur boleh tapi dibayar. Target kerja realistis dan work-life balance. Kalau aku sih berharapnya ya budaya kerja Indonesia itu juga dirubah. Jangan bangga lembur kan, karena lembur itu ya kita itu kerjanya melebihi batas normal. Yang keren itu kerja efektif, pulang tepat waktu, tapi hasilnya tetap maksimal. Setuju banget, makanya solusinya harus komprehensif.
Pemerintah perkuat regulasi, perusahaan harus bertanggung jawab, dan pekerja juga harus berani menyuarakan haknya lewat serikat pekerja. Dan kita juga harus paham hak kita dari sekarang, biar nanti pas kerja nggak cuma ngeluh di grup WA, tapi bisa speak up dengan sehat. Nah, mulai dari sekarang kita bisa belajar peka sama orang sekitar, support teman atau keluarga yang kerja biar mereka nggak stres sendirian. Jadi, setelah kita ngobrol panjang, bisa kita tarik kesimpulan nih. Kesejahteraan pekerja itu bukan cuma soal gaji, tapi juga soal kondisi kerja yang aman, jam kerja yang manusiawi, mental health yang diperhatikan, dan kesempatan buat berkembang. Sebagai maba teknik industri, penting banget kita pahami ini dari sekarang, karena nanti kita bakal terlibat di dunia kerja, entah jadi karyawan atau bahkan pengelola sistem kerja. Kalau kita ngerti pentingnya well-being, kita bisa bantu ciptain lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Intinya, perusahaan maju itu karena karyawannya yang bahagia. Dan juga kita harus siap jaga diri sendiri, tahu hak kita, serta peduli sama orang sekitar. Semoga nanti pas kita kerja, kita bisa jadi generasi yang lebih peka dan berani buat speak up soal kesejahteraan. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat banyak orang. Baik, terima kasih kepada Akmal, Iqmal, dan Reza sudah banyak sharing dan menjelaskan sedikit tentang kesejahteraan pekerja industri. Semoga diskusi ini bisa jadi insight buat teman-teman semua, baik yang lagi kuliah, kerja, atau yang sedang bangun usaha. Sekian dari kelompok 6, maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!